7. Fakta Rindy Liviani, wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin, pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandi Riz Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS babak belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandi Riz Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. Surga tempatmu ya beb, tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. Sayang Buan. Surga tempat MU ya beb. Jemput Buan ya beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan beb, tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua VT 2. Nya seakan masih mau cari pacar, tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Ini jatuh bawah. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap 2 pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut.
Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, 2 pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. 2 pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, 2 pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, jadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijambret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi begitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari apa tadi? Rumah sakit Evarina. Kabar Evarina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalengan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit ini, rumah sakit Evarina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada, Pak. Bahwasannya si adik korban jambret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jambret apa? Jambret ya. Oh.
Nah Pak, harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu Pak harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas Pak ya. 7 Fakta Rindy Liviani, wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin, pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS babak belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. Surga tempatmu ya beb, tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. Sayang Buan. Surga tempat MU ya beb. Jemput Buan ya beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan beb, tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua Viti 2. Nya seakan masih mau cari pacar, tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Ini jatuh bawah. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret.
Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindi Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindi Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindi Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindi yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindi Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, jadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijambret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi gitu, Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari Rumah sakit Evarina. kabar Evarina kita di Pak.
Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari? dari rumah sakit, rumah sakit Karina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa Pak ceritanya Pak? Kalau Jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah Pak, harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu Pak harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian dan dituntas Pak ya. Tujuh fakta Rindy Liviani, wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin, pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS Babak Belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. Surga tempatmu ya beb, tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. Sayang Buan. Surga tempat MU ya beb.
Jemput Buan ya Beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan Beb, tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua Viti 2. Nya seakan masih mau cari pacar, tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak?
Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari kan tadi Rumah sakit Reparina. kabar Reparina itu tadi Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak mengalihkan di Simpang 2. Oh, dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari? dari rumah sakit rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa Pak ceritanya Pak? Kalau jam dari berapa? Jamret ya. Oh. Nah Pak, harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga bagaimana lagi segitu. Itu Pak harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. 7 Fakta Rindy Liviani wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS Babak Belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka.
Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. "Surga tempatmu ya Beb," tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. "Sayang Buan. Surga tempat MU ya Beb. Jemput Buan ya Beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan Beb," tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua VT2. "Nya seakan masih mau cari pacar," tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada.
Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin, Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, tadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari kan tadi Rumah Sakit Reparina. kabar Reparina itu tadi Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja pengangguran. Oh, Pak pengalingan di Subang 2. Itu si Suci yang Oh. ngajakin, ayo kita melamar. Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa Pak ceritanya, Pak? Kalau jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah Pak, harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. Tujuh fakta Rindy Liviani wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS Babak Belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku,
Akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. Surga tempatmu ya beb, tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. Sayang Buan. Surga tempat MU ya beb. Jemput Buan ya beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan beb, tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua VT 2. Nya seakan masih mau cari pacar, tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Oh, lo dan pandai
bantuin apa jawabnya. Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin, Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, tadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi begitu Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari kan tadi Rumah Sakit Reparina. kabar Reparina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Sepang 2. Oh, Pak pengalingan di Subang 2. Itu si Suci nah yang Oh. ngajakin, ayo kita mengamalkan. Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga bagaimana lah dia segitu. Itu Pak harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. Tujuh fakta Rindy Liviani wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS babak belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan.
Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. "Surga tempatmu ya Beb," tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. "Sayang Buan. Surga tempat MU ya Beb. Jemput Buan ya Beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan Beb," tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua VT2. "Nya seakan masih mau cari pacar," tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada.
Bantuin apa jawabnya? Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin, Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, tadi kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat sana. Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi begitu Pak. Dapat laporan dari Itu laporannya dari dari kan tadi Rumah Sakit Parina. kabar Parina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Itu si Suci yang ngajakin, ayo kita melamar. Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari? dari rumah sakit, rumah sakit Parina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa Pak ceritanya, Pak? Kalau jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah Pak, harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga bagaimana lagi seperti itu. Itu Pak harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. Tujuh fakta Rindy Liviani, wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandi Riz Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS babak belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandi Riz Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku,
Akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. Surga tempatmu ya beb, tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. Sayang Buan. Surga tempat MU ya beb. Jemput Buan ya beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan beb, tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua Viti 2. Nya seakan masih mau cari pacar, tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada. Oh, lo dan pandai
bantuin apa jawabnya. Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari apa tadi? Cuma Reparina. Kabar Reparina itu tadi Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Sepang 2. Oh, Pak pengalingan di Subang 2. Itu si Suci yang ngajakin. Lalu kita mau Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon dari rumah sakit rumah sakit Reparina. Terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa Pak ceritanya, Pak? Kalau jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah Pak, harapan dari keluarga Pak apa Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga bagaimana lah dia segitu. Gitu Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. 7 Fakta Rindy Liviani wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandi Riz Akbar. 4 tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS babak belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandi Riz Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan.
Melalui akun TikTok-nya, pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. "Surga tempatmu ya Beb," tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. "Sayang Buan. Surga tempat MU ya Beb. Jemput Buan ya Beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan Beb," tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua VT2. "Nya seakan masih mau cari pacar," tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada.
jawabnya. Iya, iya. Jangan udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Gitu tadi begitu Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari apa tadi? Rumah sakit Parina. Kabar Parina kita di Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Itu si Suci yang ngajakin, ayo kita mau Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari rumah sakit, rumah sakit Parina. terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Itu Pak harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. 7 Fakta Rindy Liviani, wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin, pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS Babak Belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikTok-nya,
Pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka. Tak hanya foto kebersamaan, Hasibuan juga memposting foto mereka berdua sedang memakai cincin yang sama. Keduanya terlihat sudah menjalani hubungan cukup lama. Hal itu terlihat dari foto-foto keduanya yang diposting Hasibuan. Surga tempatmu ya beb, tulisnya di postingan. Tak hanya itu, Hasibuan juga menulis curhatan pilu untuk sang kekasih. Ia meminta dijemput oleh Rindy untuk bisa bersama-sama. Sayang Buan. Surga tempat MU ya beb. Jemput Buan ya beb, janji ya. Biar sama-sama kita di sana kan beb, tulisnya. Postingan Hasibuan pun disorot oleh netizen, karena baru kali ini pria itu memposting foto Rindy. Baru X ini post foto ceweknya, semua VT2. Nya seakan masih mau cari pacar, tulis Delpi M. Siagian. Jambret ya guys ya. Rindy Liviani berniat mencari pekerjaan tetapi justru kehilangan nyawa saat mempertahankan tasnya dari jambret. Ia tewas di lokasi setelah motornya menabrak median jalan. Warga yang geram menangkap dua pelaku dan menghakimi mereka di tempat. Nasib tragis dialami Rindy Liviani, warga Sidomulyo, Nagori Negeri Bayu Muslimin, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Niat hati mencari pekerjaan pada Senin 9 Juni 2025 berujung maut bagi gadis muda tersebut. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, Rindy Liviani tewas usai mempertahankan diri dari serangan jambret. Sementara itu, dua pelaku jambret yang berhasil ditangkap oleh massa juga mengalami luka-luka akibat amukan warga. Peristiwa ini terjadi saat Rindy Liviani bersama temannya melintas di Jalan Sisinga Mangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Rindy yang saat itu hendak bertolak dari rumahnya dengan sepeda motor menuju Simpang 2 Jalan Perapat untuk melamar kerja di pabrik pengalengan, hendak dijambret oleh komplotan orang tak dikenal. Sempat terjadi tarik-menarik hingga akhirnya Rindy Liviani yang tak memperhatikan laju sepeda motornya kemudian menabrak median jalan hingga tewas di tempat. Warga dan pengendara yang melintas pun sempat mengerumuni TKP di Jalan Sisinga Mangaraja. Sementara temannya inisial SAN mengalami luka-luka dan dibawa ke rumah sakit Evarina. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menjelaskan, kedua korban mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 2106 TBK. Mereka melaju arah Simpang 2 ketika pelaku yang mengendarai sepeda motor Honda Beat tanpa plat merampas tas salah satu dari mereka. Akibat kecelakaan tersebut, RL meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara SAN mengalami luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan warga dan pengendara yang melintas di lokasi kejadian. Dua pelaku yang identitasnya belum diketahui menjadi bulan-bulanan massa. Sementara itu, dua pengendara milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Pihak kepolisian masih menyelidiki dan telah mengambil keterangan sementara dari SAN, meski kondisinya masih mengalami trauma. Di ruang jenazah forensik RSUD Jasamen, Pematang Siantar, suasana haru menyelimuti keluarga korban. Ayah korban Nurdin terlihat menangis histeris meratapi putrinya yang telah tiada.
jawabnya nanti. Iya, iya. Udah tahu nih orang ini. Nama Bapak, Pak? Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak, dari kejadian tadi gimana sih ceritanya, Pak? Waktu berangkat ke sana? Berangkat katanya mau cari kerja, jadi dalam perjalanan katanya dia dijamret terus terjadi kecelakaan. Itu tadi gitu Pak. Dapat laporan dari? Itu laporannya dari dari kan tadi Rumah sakit Reparina. kabar Reparina itu tadi Pak. Oh, rencana mau pergi kerja, nyari kerja lah si adik ya, Pak ya? Cari kerja Simpang 2. Oh, Pak pengalingan di Simpang 2. Itu si Suci yang ngajakin, lalu kita malah Dapat telepon lah Bapak ya? Dapat telepon Dari dari rumah sakit, rumah sakit Reparina. terus Pak ada komunikasi polisi ke Bapak, Pak? Tadi ada Pak. Bahwasannya si adik korban jamret atau seperti apa, Pak, ceritanya, Pak? Kalau jamret lah Pak. Jamret ya. Oh. Nah, Pak, harapan dari keluarga Pak apa, Pak? Harapan kami keluarga ya pelaku itu ya harus dihukum ya seberatnya lah Pak, karena ini udah nyawa Pak. Seandainya dia punya keluarga, bagaimana lah dia segitu. Gitu Pak, harapan saya. Jadi mohon kepada ya polisian mudah-mudahan dituntas Pak ya. 7 Fakta Rindy Liviani, wanita pencari kerja di Siantar tewas saat melawan begal. Terungkap fakta-fakta kematian Rindy Liviani, wanita pencari kerja yang tewas saat melawan begal. Peristiwa tersebut menjadi sorotan publik karena tewasnya Rindy Liviani setelah melawan pelaku kriminal. Akhirnya kejadian tragis ini menimbulkan rasa duka mendalam, mengingat tindakan korban karena berusaha menolong sepupunya. Peristiwa memilukan itu terjadi di Jalan SM Raja, Kota Pematang Siantar, Senin, 10 Juni 2025. Sejumlah fakta terungkap dalam peristiwa penjamretan maut itu sebagai berikut. 1. Korban mau melamar kerja. Sebelum pergi, Rindy Liviani pamit kepada ayahnya, Nurdin pergi untuk melamar pekerjaan. Anak saya dan sepupunya, Suci, pamit dari rumah hendak mencari kerja pengalengan ikan di Panai Tongah, kata Nurdin dikutip dari Kompas.com, Selasa, 10 Juni 2025. 2. Dijamret di tengah jalan. Rindy Liviani dan sepupunya itu menjadi sasaran begal atau jamret di Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Bane, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada Senin, 9 Juni 2025. Tiba-tiba motor yang dikendarai Rindy dipepet oleh dua pria mengendarai motor Beat tanpa pelat. Pria yang duduk di bangku penumpang itu kemudian merampas tas Suci. Saat itu sempat terjadi tarik-menarik antara Suci dengan jamret. Namun pelaku berhasil membawa kabur tas milik Suci. 3. Tabrak pohon saat kejar pelaku. Melihat tas sepupunya dibawa kabur begal, Rindy pun berinisiatif mengejar pelaku dengan mengendarai sepeda motornya. Namun motor yang dikendarai oleh Rindy terlibat kecelakaan dan menabrak pohon. Pelaku berhasil membawa kabur tas dan dikejar oleh korban menggunakan sepeda motor sehingga menyebabkan laka lantas. Korban menabrak pohon, kata Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar. 4. Tewas di TKP. Rindy meninggal dunia di tempat kejadian perkara, TKP. Sementara Suci mengalami luka-luka. Sedangkan kedua pelaku pun terhenti pelariannya karena menabrak mobil. Warga yang geram kemudian melampiaskan kekesalan pada kedua pelaku. 2 pelaku jamret itu menjadi bulan-bulanan masa. 5 pelaku dilarikan ke RS babak belur dihajar massa. Kasat Reskrim Polres Pematang Siantar Ibtu Sandiris Akbar menambahkan, 2 pelaku laki-laki inisial Ra dan MA masih dalam pengobatan di RS Vita Insani dan RSUD Jasamen Saragih Kota Pematang Siantar. Sementara itu, Rindy meninggal dunia di lokasi kejadian dan dibawa ke ruang instalasi jenazah forensik RSUD Jasamen Saragih. Sementara Suci pemilik tas dilarikan ke RS Evarina Pematang Siantar untuk mendapatkan perawatan medis. 6. Polisi penyelidikan. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan telah menggali keterangan sementara dari korban karena kondisinya masih mengalami trauma. Adapun 2 kendaraan milik korban dan pelaku telah diamankan di Mako Polres Pematang Siantar. Untuk kedua pelaku, akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Mako Polres Pematang Siantar setelah bisa diambil keterangannya, kata Sandi kepada wartawan di Mako Polres Pematang Siantar, Senin siang. 7. Pacar dirundung kesedihan. Melalui akun TikToknya,
Pacar Rindy Liviani, Hasibuan memposting foto-foto kenangan mereka.